Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat bergabung kembali di GPT Home Online Service. Jumpa lagi dengan saya Yolan. Senang rasanya saya dapat kembali menginformasikan seputar GPT Home Kedung Gebang. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa ibadah online GPT Home Kedung Gebang ditayangkan secara perdana di channel YouTube GPT Home Kedung Gebang setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Dan ibadah onsite dilaksanakan setiap hari Minggu jam setengah 7 pagi yang menjadi satu sesi dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami juga menghimbau kepada jemaat sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita semua berada. Dan sebentar ibadah akan dimulai, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya bahwa dalam keadaan apapun kita pada saat hari ini, kita mau tetap mengucap syukur, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia sudah rela memberikan hal yang paling berharga untuk kita sekalian. Mari saya mengajak kita untuk bersaat teduh. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena karunia-Mu Tuhan, kami ada pada saat hari ini. Apa yang ada pada kami semuanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, mari hadir, jamah setiap kami, urapi setiap kami Tuhan Yesus, agar kami Tuhan layak untuk melayani-Mu, layak untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kiranya Tuhan, Engkau dapat disenangkan oleh puji-pujian kami. Haleluya. Amin. Mari kita mau sembah Tuhan, kita mau naikkan pujian baginya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau Tuhan tempat kami berlindung, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, hanya Kau Yesus yang memberi kemenangan, yang memberi penghiburan. Hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami
sembah Kau, karena Kau Allah yang layak. Haleluya. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, sungguh hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat pengharapan kami, yang menjadi tempat perlindungan kami. Karena hanya Engkau Tuhan batu karang kami yang teguh. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab dengan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kaulah harapanku, Kau jawaban kami Tuhan. Hanya Kau Yesus, satu-satunya tempat penjawaban kami Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Oh, kami mengenalmu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita dapat menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi jawaban kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan pengharapan bagi kita. Manusia seringkali mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu memberikan jawaban yang pasti, yang ya dan amin. Apapun yang menjadi persoalan kita, biarlah kita mau menaruh rasa percaya kita hanya kepada Tuhan satu-satunya. Amin. Mari kita mau katakan sekali lagi bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi jawaban kita. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus.
Sungguh kami tidak dapat membayangkan Tuhan bagaimana kami tanpa-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Engkau jamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat diberkati. Biarlah kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, hidup kami Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau menaruh rasa percaya kami hanya kepada-Mu Tuhan satu-satunya. Biarlah Tuhan hidup kami Tuhan Yesus dapat senantiasa diperbarui oleh Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, kami mau mempersiapkan hati kami untuk diperbarui oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Bahkan kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau juga menjamahnya, supaya Tuhan, Engkau dapat memakainya secara lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk menjadi pendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang diberkati, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GPT Home. Saya berharap saudara bisa mempersiapkan Alkitab ataupun catatan saudara supaya kita bersama-sama belajar mendalami firman Tuhan, menelaah firman Tuhan supaya yang dapat kita tangkap pada saat ini itu kita bisa kembali untuk mempelajarinya, merenungkannya. Saudara-saudara, di minggu yang lalu saya menjelaskan, saya membagikan kepada saudara bagaimana yang pahit itu bisa diubah oleh Tuhan menjadi manis. Kisah Naomi di dalam kitab Rut, bagaimana Tuhan digambarkan sebagai Boas, sebagai penebus saudara dan saya itu menjadi penjamin buat saudara bagaimana hidup saudara yang mungkin pahit, yang mungkin mengalami masa lalu, mengalami keadaan-keadaan yang pahit tetapi diubah Tuhan menjadi manis. Saudara-saudara, saya ingin kita semua belajar pada saat ini tentang Allah yang bersumpah, kembali ke dalam pembahasan dalam Ibrani pasal 6. Saudara-saudara, salah satu alasan kuat mengapa kita menaruh pengharapan terhadap sesuatu, saudara-saudara, itu tergantung siapa yang memberi janji. Jadi kita itu lebih percaya kepada siapa yang memberi janji. Janjinya manisnya seperti apa, saudara-saudara, tetapi jika saudara tidak percaya dengan orang yang memberi janji itu, maka saudara tidak akan menaruh pengharapan. Saudara, demikian pula hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa, dengan Kristus. Bagaimana saudara mengenal Allah Bapa dalam pribadi Tuhan Yesus, itulah yang membuat saudara, yang membuat kita sebagai orang percaya menaruh pengharapan kita. Dan seberapa besar saudara menaruh pengharapan di dalam Kristus, itu akan sangat ditentukan oleh besarnya pengenalan kita. Saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 6 ayat 16 dan 17 dikatakan seperti ini, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, yaitu saudara dan saya, akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi saudara-saudara, Allah menyadari, Allah mengetahui bahwa saudara dan saya ini gampang ragu-ragu. Allah mengetahui bahwa saudara dan saya, saudara-saudara, dibalik mungkin pengetahuan kita ke hal-hal yang sudah kita tahu, saudara-saudara, Allah mengetahui bahwa saudara dan saya itu sangat mudah ragu apalagi jika saudara dan saya hari-hari ini diperhadapkan kepada situasi-situasi yang sulit.
Allah mengetahui bahwa saudara dan saya itu gampang sekali untuk menjadi ragu terhadap Allah. Untuk itu saudara-saudara, melalui penulis surat Ibrani ini saudara-saudara, Allah menjelaskan kembali kepada saudara dan saya bahwa karena Allah mengetahui saudara dan saya mudah ragu, maka Allah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Saudara-saudara, kalau orang berjanji, saudara-saudara, itu dia disumpah dengan orang yang lebih tinggi darinya. Untuk itu saudara lihat ketika orang, saudara-saudara, diangkat, dilantik menjadi seorang pejabat, ia disumpah di bawah hukum melalui agamanya masing-masing, yaitu Allah. Tetapi saudara-saudara, Allah, saudara-saudara, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka dari itu ia bersumpah demi dirinya sendiri. Contoh kasus yang diberikan oleh penulis Ibrani ini adalah Abraham. Saudara-saudara, saudara melihat dari mulai Kejadian pasal 12, kemudian Kejadian pasal 15, Kejadian pasal 17, kemudian Kejadian pasal 22, di mana pada waktu itu Abraham mengambil keputusan untuk mengikuti kehendak Allah mempersembahkan Ishak anaknya. Dan Allah melihat Abraham, apa yang dilakukan oleh Abraham sebagai sesuatu yang menurut pandangan Allah bahwa orang ini layak untuk mendapatkan perjanjian. Jadi ada perjanjian-perjanjian yang terus diulangi oleh Allah. Dan untuk membuat Abraham percaya bahwa Allah akan menepati janjinya, maka Allah mengikat dirinya dengan dirinya sendiri. Dia bersumpah demi dirinya sendiri. Kemudian terjadilah perjanjian kepada Abraham dan umat Abraham. Bukan saja bangsa Israel, tetapi kepada saudara dan saya. Perhatikan, perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham itu adalah perjanjian yang sama yang Tuhan berikan pada orang percaya. Berdasarkan apa saudara-saudara? Berdasarkan percaya. Abraham dibenarkan karena percaya, maka dari itu saudara-saudara, perjanjian yang diberikan Allah kepada Abraham dan kepada saudara itu perjanjian yang sama. Nah, balik lagi saudara-saudara, saudara dan saya hanya bisa menaruh pengharapan kepada sebuah perjanjian karena saudara dan saya percaya kepada orang yang memberi janji itu. Contoh saudara-saudara, sebagai orang yang mungkin saudara-saudara sedang dalam masa berpacaran, saudara-saudara, kemudian saudara mengenal pasangan saudara, setelah sekian waktu mengenali baik buruknya, mengenali sifat-sifatnya, apa yang sebenarnya dia ada, bagaimana seluk-beluknya, karakternya, latar belakang keluarganya, pekerjaannya. Kemudian suatu waktu pasangan saudara, laki-laki itu mungkin saudara-saudara mengambil keputusan untuk melamar saudara. Dan ketika ia berkata, maukah engkau menikahiku, itu adalah sebuah keputusan untuk membuat sebuah perjanjian. Namun saudara sebagai pihak wanita, saudara akan berpikir, ya atau tidak? Jawabannya seperti itu. Saudara menjawab ya karena apa saudara-saudara? Saudara sudah kenal orang ini. Dia akan menepati janjinya. Saudara pahami ini baik-baik. Ketika saudara sebagai gereja Tuhan, saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, ketika Tuhan memberikan janjinya kepada saudara, dia mengikatkan dirinya dengan perjanjian, dengan sumpah. Melalui apa saudara-saudara? Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika Ibrani berkata Yesus masuk sebagai perintis, dia masuk sampai ke belakang tabir saudara-saudara dan menaruh jangkar itu, menaruh sauh itu di sana saudara-saudara. Itu terjadi melalui kematian Tuhan Yesus. Dan kematian Tuhan Yesus itulah yang membuat perjanjian yang Allah buat saudara itu tidak bisa dibantah. Maka dari itu saudara-saudara, tujuan utama Allah bersumpah adalah satu, sebagai bukti bahwa ia akan menepati janjinya. Kedua, untuk mengakhiri perbantahan. Dari siapa? Dari ketidakpercayaan kita, keraguan-raguan kita. Saudara-saudara, Allah memahami bagaimana saudara dan saya ini gampang sekali ragu-ragu. Kita masih hidup di dunia, kita masih hidup di bumi ini saudara-saudara. Kita masih
Hidup saudara-saudara membawa daging, ada daging yang kita bawa. Roh penurut tetapi daging kita sangat lemah. Ketika kita menghadapi situasi, kondisi-kondisi, saudara-saudara, sama seperti Naomi, saudara-saudara. Saudara dan saya bisa dalam keadaan yang lemah. Kita menjadi lemah. Saudara-saudara, ketika itu terjadi, saudara-saudara, terus-menerus, maka hati kita menjadi tawar. Kemudian apabila itu terjadi berulang-ulang, sama seperti Naomi, saudara-saudara, hati kita bisa menjadi pahit. Allah tahu itu, saudara-saudara. Maka dari itu untuk membuat saudara percaya. Dan saya berdoa, saudara-saudara, bahwa saudara mulai dari saat ini mempercayai janji Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Termasuk dalam hal keselamatan, pengharapan. Bahwa saudara, ketika saudara hidup di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam hidup saudara, maka saudara bisa meyakinkan diri kita sendiri. Meyakinkan diri kita sendiri bahwa Allah adalah Allah yang setia. Kenapa kita menyebutnya Ia Allah yang setia? Karena Ia bersumpah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Ibrani pasal 6 ayat 13 dan 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi dari padanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, saudara dan saya belum mati. Kita masih hidup. Tetapi suatu waktu saudara dan saya harus mengakhiri hidup kita. Ini adalah masa penantian. Masa menunggu janji Tuhan yang sebenarnya, yang mulia, yang kekal, yaitu keselamatan. Dan sementara saudara dan saya menunggu, saudara, ada sesuatu yang Tuhan ingin ubahkan dalam hidup saudara dan saya. Perhatikan, saya membuat bagan ini, saudara. Allah berjanji. Kemudian Allah bersumpah. Supaya apa, saudara? Kita, saudara dan saya, Abraham dalam cerita itu, saudara, mengerti bahwa ini layak untuk aku pegang, untuk aku percayai, maka aku menaruh pengharapan di dalam janjinya Allah. Karena Abraham percaya, maka Abraham menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar sampai kegenapan segala sesuatunya, saudara menerima upah dari Allah. Abraham percaya, saudara, bahkan selanjutnya. Abraham percaya untuk itu ia menaruh pengharapan itu. Nah, perhatikan saudara, Abraham, saudara, dan saya, dan saudara itu adalah orang yang layak menerima perjanjian. Perhatikan, kenapa saudara dan saya layak? Bukan karena kita jadi baik, bukan karena kita baik. Tidak, saudara-saudara. Dilayakkan oleh kasih karunia. Tapi perhatikan, saudara-saudara. Ketika saudara percaya, maka saudara harus menaruh pengharapan itu. Baru terjadi yang namanya tekun menanti. Kenapa banyak orang percaya, saudara-saudara, orang Kristen, saudara-saudara. Ketika mereka menanti, saudara-saudara, mereka mulai kehabisan energi. Kenapa? Karena mereka belum sampai kepada titik, kepada tahap, kepada level di mana mereka mengenali Allah. Allah menunjukkan dirinya kepada saudara dan saya, memperkenalkan dirinya kepada saudara melalui banyak hal. Saudara mengalami pergumulan, saudara mengalami masalah, Tuhan memberikan mujizat dalam doa-doa. Tujuannya apa? Bukan supaya saudara senang, saudara hanya senang menerima mujizat, enggak. Tujuan akhirnya selalu, inilah Allah yang aku sembah. Saudara mengenali Allah. Tingkat pengenalan saudara bertambah. Itulah yang terjadi kepada Abraham. Lihat perbedaannya, saudara-saudara, antara Kejadian pasal 12, 13, 14, 15. Ada perjanjian di situ, kemudian Kejadian pasal 17, naik lagi saudara sampai Kejadian pasal 22. Ada
level yang terus naik dalam dirinya Abraham. Dia diajar selama 25 tahun, perhatikan. Allah berjanji saudara-saudara dari Kejadian pasal 12, saudara sampai dia punya anak itu jauh. Waktunya itu 25 tahun. Dia harus tekun menanti. Tekun menanti itu hanya terjadi ketika saudara mengenali Tuhan dengan benar. Perjalanannya adalah karena saudara percaya, maka saudara menaruh pengharapan di situ. Dan ketika saudara menaruh pengharapan di situ, saudara belajar untuk tekun. Saudara-saudara, ketekunan itu terjadi ketika saudara sabar menderita. Saya ulangi lagi saudara-saudara, ulangi lagi dalam Roma pasal 5 ayat 3, 4 dan 5. Saudara buka Roma pasal 5 ayat 3, 4 dan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Perhatikan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini kan paradoks, ini bertolak belakang dengan ajaran di dunia. Bagaimana di dalam kesengsaraan saudara? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ada journey saudara-saudara, ada perjalanan. Ada kesengsaraan yang terjadi ketika saudara menantikan janji Tuhan. Abraham mengalami hal yang sama, Tuhan Yesus mengalami hal yang sama, Paulus mengalami hal yang sama. Ketika menanti pasti menderita, kita menderita sengsara. Tapi ketika saudara berjalan dan terus berjalan, saudara ketika melihat ke belakang, saudara menjadi orang yang tekun. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Orang percaya, perjalanan yang saudara harus lewati adalah ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi pergumulan, ketika saudara menghadapi tantangan-tantangan hidup, saudara lewati proses itu, proses menderita itu. Maka yang terjadi ketika saudara melewati proses itu, saudara menjadi tekun. Dan ketika saudara melewati proses itu, saudara Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saudara. Itu bukan rancangan Tuhan, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saudara supaya saudara tambah hari tambah tekun. Dan ketika saudara tambah hari tambah tekun, saudara tahan uji. Tujuannya apa saudara-saudara tahan uji? Apakah itu untuk menjatuhkan saudara? Enggak saudara-saudara. Emas ketika dibakar saudara-saudara, dia tidak menjadi jelek. Emas ketika dibakar, dia tambah bagus. Dia tambah murni, katakan amin. Saudara ketika harus mengalami sakit saudara-saudara, karena merasakan dibakar saudara-saudara, saudara akan tambah murni. Karena saudara emas, saudara bukan kayu. Dan ketika itu terjadi saudara-saudara, saudara melihat ke belakang perjalanan hidup saudara, saudara dapat dengan yakin aku menaruh pengharapan itu kepada Yesus Kristus. Dan pengharapan tidak mengecewakan, perhatikan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Perhatikan saudara-saudara, Roh Kudus itu yang menyertai perjalanan saudara ke belakang sana saudara-saudara. Di belakang sana Tuhan menyertai perjalanan saudara, ada setiap waktu Allah Immanuel. Perhatikan bagian yang saya jelaskan saudara-saudara, ada sengsara, kemudian ketika saudara melewati proses itu saudara menjadi tekun. Dan ketika proses itu saudara lewati, saudara menjadi tahan uji. Ketika saudara menjadi tahan uji saudara-saudara, ada pengharapan. Untuk itulah saudara-saudara, kita sebagai orang percaya itu bukan optimis. Enggak saudara-saudara, kita hidup dengan iman, bukan optimis. Kalau saudara optimis saudara-saudara, saudara akan kecewa. Karena kalau saudara optimis, saudara-saudara berarti berharap bahwa yang akan terjadi besok itu baik menurut pandangan saudara. Tetapi kalau saudara melihatnya dengan iman, bahwa meskipun tidak ada dasar saudara-saudara, tidak ada buktinya saudara-saudara, saudara menaruh pengharapan di situ. Kenapa saudara-saudara? Karena saudara menaruh iman kepada Yesus Kristus. Saudara hidup oleh iman, bukan oleh optimisme yang dibagikan oleh motivator-motivator saudara-saudara, atau saudara membaca Instagram seseorang saudara-saudara, atau membaca tulisan seseorang tentang sesuatu. Enggak saudara-saudara, pengharapan itu terjadi karena saudara melewati proses-proses. Amin saudara-saudara.
Ketika itu terjadi dalam hidup saudara, saudara perhatikan baik-baik. Yang terjadi di dalam hidup saudara adalah pengharapan yang muncul. Jadi saudara menjadi orang-orang yang penuh semangat. Kenapa saudara menjadi orang-orang yang penuh semangat? Karena saudara full pengharapan. Saudara membagikan pengharapan, saudara membagikan semangat. Saudara tidak membagikan kabar buruk, saudara tidak membagikan kabar jelek. Oh aku mengalami ini, oh aku mengalami susah ini, oh aku mengalami itu dan ini aku susah segala macam. Tidak, tetapi yang saudara bagikan, aku sudah melewati itu bersama dengan Tuhan. Untuk itulah aku membagikan kepadamu pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun tantangan yang saudara harus hadapi hari ini, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saudara dan saya adalah emas. Ayub berkata ketika emas diuji, aku akan keluar sebagai emas yang murni. Amin saudara-saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat waktu ini. Biarlah kami semakin hari semakin mengenali-Mu. Bahkan di dalam waktu-waktu di mana kami mengalami sengsara dan penderitaan, kami justru semakin mengenali Tuhan. Sama yang terjadi kepada Yusuf, Daniel, Daud, Abraham, Ishak, maupun kepada Paulus. Hal-hal itu tidak akan menjatuhkan kami, tetapi justru membuat kami semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan untuk itulah kami menaruhkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Tuhan Immanuel yang menyertai kami semua sampai kesudahan zaman. Dan kami percaya hanya di dalam satu nama pengharapan itu kami serahkan sepenuhnya, yaitu nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini secara online dimanapun mereka berada, apapun yang saat ini mereka harus hadapi dan lalui, biarlah mereka keluar dan timbul sebagai emas yang murni. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.